Karena memang ada beberapa standar ya dari pabrik pakan ketika kita membutuhkan bahan baku pakan tersebut. Walaupun mungkin volumenya kecil, tetapi ada standarnya dan memang mineral-mineral ini belum kita penuhi. Nah, kita juga memang mengembangkan saat ini walaupun kita masih dalam proses lebih lanjut lagi untuk aplikasinya terkait dengan bagaimana kita juga mempunyai jenis-jenis ayam lokal yang kita punya. Sebenarnya ayam lokal kita banyak ya, seperti KUB. Itu nih, cuma memang ini karena dari sisi produksinya belum seefektif dengan ayam ras atau broiler, sehingga ini masih pengembangan berikutnya. Nah, kita juga mendorong tadi apa namanya komponen pakan ini bisa kita substitusi. Seperti tadi juga sampaikan, ketika jagung kurang misalnya kita substitusi misalnya dengan gandum seperti itu. Tahun ini juga kita memberikan fleksibilitas kurang lebih 500.000 ton untuk bisa apa namanya dipakai juga sebagai bahan pakan sehingga mengurangi harga jagung di pasaran. Nah, tentunya ini bisa sebenarnya sih produksi kita sudah cukup, tinggal masalahnya ada distribusi. Ada satu kelemahan kita terkait dengan pengelolaan bahan pakan ketika pasca panennya, karena kita banyak sekali memproduksi jagung dengan kadar air tinggi. Nah, sementara yang didistribusikan itu sampai ke daerah-daerah sentra, dari sentra produksi ke sentra konsumsi, itu sudah peternak yang di Jawa khususnya, itu sebenarnya kita lebih banyak membawa air. Nah, ini kalau di awal proses pasca panennya sudah kita selesaikan, sehingga yang kita bawa ada betul-betul jagung kering yang tadi dibutuhkan peternak kurang lebih kadar air 14%. Nah, ini sayang sekali. Itu loss-nya kita kurang lebih 800-an ribu ton tahun untuk apa yang hilang maupun yang tercecer seperti itu. Demikian, Mbak. Baik ya, semoga saja ya Pak Pujo ke depannya kita bisa benar-benar 100% begitu ya komponen bahan pakan ini dari dalam negeri. Saya ingin ke Pak Sudaryono. Pak Sudaryono, tanggapan Anda Pak terkait dengan kenaikan dari harga daging ayam dan juga telur ayam yang naik, dan juga kalau kita lihat para pedagang ini mengeluhkan bahwa sebetulnya penurunan omsetnya Pak dari bulan lalu sampai dengan ke bulan ini sudah sekitar 40%. Di lapangan Pak, sebetulnya kenaikannya sudah berapa persen Pak dari harga telur dan juga daging ayam ini? Baik, jadi kalau pedagang di pasar itu kan tentu menjadi outlet terakhir ya. Kita adalah orang atau dari rantai distribusi ya, pedagang pasar itu adalah dari sisi rantai distribusi kita lah yang ujung tombak ketemu dengan konsumen ya. Tentu apapun sebabnya yang tadi sudah diulas ya oleh Pak Hendri, kemudian yang dari Kemenko Perekonomian ya. Saya kira apapun alasannya, apapun sebabnya, tentu kenaikan harga ini menjadi berat bagi konsumen ya. Tentunya kami ya, teman-teman di pedagang pasar sekali lagi sebagai outlet terakhir yang melayani langsung konsumen, tentu kenaikan harga ini memberatkan konsumen dan juga memberatkan kami dari sisi pedagang pasar ya. Tentu kalau harganya naik, konsumen kan tentu datang ke pasar atau datang ke penjual, ke kami itu dengan uang yang tertentu gitu ya. Jadi kalau ada kenaikan harga karena jatah uangnya itu sama, maka pembelanjaannya akan turun. Nah, itu yang membuat akhirnya omset dari pedagang pasar itu juga turun, kemudian daya beli masyarakat terhadap komoditas yang tinggi juga turun, dan seterusnya. Saya kira kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar, teman-teman ingin segera ini ada penyelesaian begitu. Jadi kalau memang sudah tahu masalahnya ada di mana, jadi kita ingin ada penyelesaian. Saya ingin juga mengomentari pernyataan dari Pak Hendri ya, misalnya menginginkan adanya harga baru gitu ya, ada tatanan harga baru untuk komoditas khususnya misalnya di telur ini. Kita sih tidak ada masalah ya kalau memang akan ada kesana, hanya memang harus dipikirkan dampak inflasinya, karena kan sekali lagi kalau ada harga baru, telur ini kan komoditas yang fast moving ya, yang sangat mempengaruhi inflasi, jadi mungkin hanya harus perlu hati-hati dalam menyikapi hal itu. Tentu kami juga tidak serta-merta karena ingin melayani masyarakat atau konsumen dengan harga murah, maka produsen harus kita rugikan. Tentu kami sebagai pedagang pasar ya, di dalam rantai distribusi sebagai distribusi, ya kita beli mahal, kita jual mahal, kita beli murah, kita jual murah ya tentunya. Tapi kami tetap mendorong bagaimana komoditas ini
baik telur, daging, sapi, ayam dan seterusnya yang memang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat ini bisa continue ada barangnya dan harganya itu stabil, kira-kira begitu. Kalau mengenai kenaikan variatif Mbak ya, jadi memang sudah naik di mana-mana ya, ada ini laporan misalnya di Maluku gitu ya, itu sampai 48.000. Ya, kemudian di beberapa wilayah di Jawa Barat, Majalengka itu kami dapat laporan sekitar 42.000 sampai 44.000. Kemudian di Tegal itu ada 34.000. Jadi ini sangat variatif ya. Di Jawa Timur beberapa daerah kami cek ada sekitar 36.000 1 kilonya. Nah, tentu ini kenaikan ini sudah cukup lama ya, hampir sebulan. Dan kita menginginkan ada semacam action gitu, ada semacam upaya yang signifikan bisa membawa stabilitas harga, yang harga normal saja yang sebelumnya. Tentu sekali lagi mengomentari Pak Hendri tadi, kalau ingin adanya pembentukan harga baru ya harus kita bicarakan betul-betul, kita rencanakan betul-betul, kemudian jangan sampai ini mempengaruhi inflasi, daya beli dan lain-lain ya, karena sekali lagi telur ini sensitif kita ya, ini kita sangat sensitif terhadap komoditas yang fast moving seperti ini.